Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang gaya-gaya kepemimpinan. Saya Ardino Francisco Simamora sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yaitu tentang IOA. Selanjutnya, saya Nehanir Mirambe untuk pemateri teori X dan Y. Saya Nur Nazia sebagai pemateri The Managerial Grid. Saya Yasir sebagai pemateri teori Michigan. sekian perkenalan dari kelompok kami. Untuk materi selanjutnya akan kita dengarkan di video slide berikutnya. Sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan teori IOA. Pada awalnya, IOA adalah sebuah negara di bagian Amerika Serikat yang berada di bagian tengah. Sesuai perkembangannya, IOA diangkat menjadi sebuah teori. Latar belakang teori IOA. IOA mulanya dilakukan pada tahun 1930 oleh Ronald Lippitt dan Paul Kewitt di bawah pengarahan oleh Kurt Lewin di Universitas Iowa. Gaya-gaya kepemimpinan Iowa terbagi menjadi 3. Yang pertama, autokratis. Pemimpin yang otoriter bertindak sangat direktif, selalu memberikan pengarahan dan tidak memberikan kesempatan untuk timbulnya partisipasi. Yang kedua, demokratis. Pemimpin yang demokratis mendorong diskusi antar kelompok dengan kelompok lain, selalu melibatkan pertanyaan dan melibatkan segala hal yang objektif. Yang ketiga, semuanya serba sendiri atau lowest price. Gaya kepemimpinan ini memberikan kesempatan yang mutlak pada kelompok. Pemimpin seperti ini pada hakikatnya tidak memiliki contoh-contoh gaya kepemimpinan. Karakter dan atribut kepemimpinan teori IOA. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedua, melibatkan lingkungan kerja yang eksklusif. Kekurangan studi IOA. Yang pertama, teori IOA telah dikritik karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor situasional dalam perilaku kepemimpinan. Yang kedua, teori IOA tidak mempertimbangkan perbedaan dalam perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, teori IOA tidak mempertimbangkan individual dalam perilaku kepemimpinan. Contoh dari gaya kepemimpinan ini yang kami ambil adalah Herbert Hoover. Sebagai contohnya, kita bisa melihat alasan saya mengambil tokoh ini karena ia adalah seorang politikus di Amerika Serikat yang selalu mengandalkan keterlibatan pemimpinnya dalam mengambil keputusan. Dia mencoba diskusi, mendengarkan berbagai pandangan kelompok, dan mencoba mencapai konteks dalam kepentingan dalam negara tersebut. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan teori X dan Y. Jadi, teori X dan Y ini dikembangkan oleh Douglas McGregor pada tahun 1960-an. Teori X ini, yang dimaksud teori X ini menekankan pentingnya pengawasan pada pekerjaan karyawan dan imbalan serta hukuman. Sedangkan teori Y menekankan pentingnya motivasi pada diri karyawan tersebut untuk pekerjaannya. Lalu, karakteristik dari teori X adalah pemimpin melakukan pengawasan yang ketat terhadap karyawan-karyawannya dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan karakteristik teori Y lebih membuat karyawan atau pekerjanya memotivasi dirinya sendiri dalam melakukan tugas di pekerjaannya. Adapun kelebihan teori X adalah teori X ini bisa memotivasi dirinya yang tidak termotivasi. Jadi, karena pengawasan yang ketat dari pemimpin, para pekerja itu bisa memotivasi dirinya sendiri agar dia lebih tegas dalam pekerjaannya. Sedangkan kekurangannya adalah karena adanya pengawasan yang ketat, terkadang pekerja tidak merasa bebas dan berorientasi pada dirinya sendiri. Selanjutnya, kelebihan dari teori Y, yaitu pemimpin ini membuat pekerjanya lebih bebas untuk berinovasi karena di teori ini kita menemukan motivasi dalam diri kita sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan kekurangan dalam teori Y adalah bisa membuat kehilangan fokus daripada pekerjaannya karena terlalu bebas dalam pekerjaan karena tidak adanya pengawasan. Selanjutnya kami memilih tokoh
dari teori X ini adalah Kim Jong-un, Presiden Korea Utara. Jadi Kim Jong-un ini memiliki gaya kepemimpinan yang pengawasannya ketat dan keras. Lalu untuk teori Y, kelompok kami memilih Phil Knight, yaitu pendiri Nike. Beliau memiliki gaya kepemimpinan yang membebaskan karyawannya, memiliki inovasi yang beragam dan kreativitas yang beragam. Jadi, karena pembebasan berinovasi itu, karyawan bisa membangkitkan motivasinya dalam melakukan suatu pekerjaan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori The Managerial Grid. Nah, apa sih The Managerial Grid itu? Nah, jadi The Managerial Grid itu adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Dr. Robert R. Black dan Dr. Jane Mountain di tahun 1996. Dalam penelitiannya, mereka mencoba mengembangkan teori X dan Y milik Douglas McGregor dengan menggunakan variabel utama, yaitu kepedulian pada orang dan fokus terhadap hasil. Teori ini berfokus kepada dua aspek penilaian, yaitu tingkat produktivitas dan motivasi tim. Nah, teori ini juga mempunyai karakteristiknya loh. Yang pertama itu tidak perhatian pada orang dan hasil. Yang kedua itu tidak perhatian pada hasil, tetapi perhatian pada orang. Yang ketiga itu setengah-setengah. Dia perhatian kepada orang dan setengahnya lagi perhatian pada hasil. Yang keempat tidak perhatian pada orang, tetapi perhatian pada hasil. Yang kelima perhatian kedua-duanya, yaitu perhatian kepada orang dan hasil. Teori ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu dapat membantu para pemimpin memahami gaya kepemimpinan alami mereka melalui dua dimensi yang ada, dan dapat membantu pemimpin dalam pembuatan rencana pengelolaan timnya. Di balik kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangannya itu modelnya terlalu sederhana. Ada banyak aspek kepemimpinan yang tidak disertakan dengan model. Model ini dianggap mengabaikan kendala internal dan eksternal, konteks, keadaan, dan situasi. Nah, kelompok kami itu mengambil satu tokoh kepemimpinan yang mempunyai sifat teori The Managerial Grid, yaitu Stephen Paul Jobs. Stephen Paul Jobs adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah pendiri pendamping, ketua, dan mantan CEO Apple. Stephen Jobs dikenal sebagai pendiri yang lumayan keras dalam menjalankan kepemimpinannya. Bahkan banyak orang yang berpendapat bahwa dia itu gampang emosional, sampai mengabaikan saran-saran dari timnya. Stephen Paul Jobs cenderung menginginkan semua dapat berjalan sesuai kemauannya. Meskipun begitu, ia memiliki prinsip dan sikap yang dapat mengembangkan ide-ide cemerlang yang dapat mengubah keadaan dari anggota timnya. Sekian presentasi dari saya mengenai The Managerial Grid. Sekian dan terima kasih. Maka di sini saya akan menjelaskan definisi Michigan. Pemimpinan Michigan mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang menghasilkan kepuasan dan produktivitas karyawan tertinggi. Studi tersebut mengategorikan gaya kepemimpinan sebagai salah satu orientasi karyawan yang menekankan hubungan manusia atau orientasi produk yang berfokus pada kegiatan orientasi tugas. Kritikus berpendapat bahwa studi ini dibatasi karena tidak mempertimbangkan semua keadaan dan jenis organisasi, pemimpin dan karyawan studi. Michigan ini bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip produktivitas kerja kelompok dan kepuasan anggota kelompok yang diperoleh dari partisipasi mereka. Selanjutnya, karakteristik Michigan. 1. Kepemimpinan yang berpusat pada karyawan. 2. Kepemimpinan yang berpusat pada pekerjaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Michigan. 1. Michigan menentukan prinsip-prinsip produktivitas kerja kelompok dan kepuasan anggota kelompok yang diperoleh dari partisipasi mereka. 2. Studi ini lebih cenderung kepada
efektivitas kerja, menitik beratkan pada demokratis kerja bukan pada orientasinya. Studi kemungkinan kekurangan. Studi kemungkinan pencegahan gagal menunjukkan apakah perilaku pemimpin merupakan sebab atau akibat. 2. Studi kemungkinan pencegahan tidak mempertimbangkan sifat tugas bawahan atau karakteristik mereka. Selanjutnya, contoh tokoh pencegahan. Selalu Tanjung dalam pemimpin telah memberikan contoh atau panutan yang baik untuk staf atau karyawan atau anak buahnya. Hal ini sangat baik untuk mencontohkan nilai kerja keras, maka staf atau karyawan atau anak buahnya juga akan mencontoh pemimpinnya dengan kerja keras. Menurutnya, kepemimpinan itu memiliki kunci yaitu ahli eksekutor, strategi pengembangan sumber daya manusia yang ada, dan menjadi orang yang mampu menjaga emosionalnya. Cukup sekian, terima kasih.